Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya di channel Sahabat Kepayang. Saya sendiri Dika Hyanto. Saat ini saya berada di kebun melon PTSS milik Pak Suji, Pak Sujianto ya tepatnya. Oke guys, hari ini kembali lagi di kebun Pak Sujianto. Dan hari ini tiba waktunya beliau panen raya. Bisa dilihat, ini adalah melon-melon yang sudah dipetik guys. Di video yang kemarin kan kata beliau 3-4 hari. Nah, hari ini adalah waktu yang tepat. Kebetulan saya kesini, beliau lagi panen raya guys. Bisa dilihat ini adalah kondisi melonnya yang sudah dipetik. Cukup banyak guys, netnya rata, terus juga masuk bobot pasar. Jadi ini karena melon jenis putih, dia memetiknya tidak diikutsertakan sama tangkainya, jadi hanya di bagian melonnya itu langsung dipotong guys, jadi nggak ada tangkainya. Ini cuman 2 baris ya, belum yang di sebelah atas. Di atas sana masih banyak, seluas. Yuk kita lanjut lagi, kita cari Pak Suji, pemilik kebunnya. Cukup susah ya ini melangkah di barisan kayak gini karena melonnya banyak, jadi takut terinjak guys. Ini barisan kedua, lanjut lagi sini guys. Itu namanya Pak Suji ada di situ. Nah ini karyawannya lagi icip melon ini guys. Lagi banyak lagi icip melon yang dipetik. Nih. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Nampaknya kalau lagi panen wajah-wajahnya ceria semua ya guys. Ya, mau dimakan melon manis, Manis ya bu ya? manis sekali. Mana bu? Boleh saya injek bu? Nah, dalam keseng gak HP nih manis banget. Tambah manis. Leong-leong. Leong-leong. Asam ya dik ya. Manis-manis kutut. Nah, jadi ini Asam. melonnya baru dipetik tadi guys. Baru dipetik, langsung kita makan. Jadi masih segar. Guys. Rasanya juga manis. Asam. Ini hari ini berapa jumlahnya bu yang masuk bu? Banyak 17. 17 orang. Ya. 17 orang untuk memetik hari ini aja, belum yang bawa keluar, yang bawa melon ke jalan besar, terus sama yang nyusun di mobil guys. Oke, lanjut ya bu ya. Ya. Lanjut lagi bu, semangat bu. Kata dewe gambare. Kamu delik, kamu delik. Tidak terkenal. Cukup manis guys. Jadi enaknya kalau di sini kita metik sendiri, terus langsung makan. Nah ini kebetulan ada Pak Suji. Nah kebetulan beliau bawa sampel dari Panamera. Alina pak ya? Ya, Alina, Panamera. Breaknya masuk. Tonasenya masuk. Tonasenya masuk. Ini adalah melonnya. Ini ada beberapa baris lagi ke bawah yang belum dipetik. Nah jadi masih bisa kita untuk mengambil gambar. Oke. Sambil menunggu Pak Suji,
kita lihat-lihat dulu kondisinya lumayan. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh gini Pak, kita sambil ngobrol aja Pak ya. Oh iya. Saya mau nanya-nanya tentang apa? Gimana sih cara menanam melon itu sendiri, terus perawatan, kesulitannya tuh apa gitu. Soalnya kan saya ini dari Kepahyang Pak ya, dari Kepahyang. Terus di Kepahyang itu belum pernah saya melihat kebun melon, belum pernah saya lihat melon langsung dari pohonnya gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tanaman melon itu tanaman yang seperti apa Pak? Ya memang tanaman melon ini tanaman yang cukup agak butuh perawatan ekstra dibanding tanaman yang lain ya. Oh iya ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya banyak sekali hama dan penyakit yang cukup bandel. Jadi kalau kita sudah terbiasa nanam cabai, tomat, kol, atau yang lain-lainnya atau semangka, itu masih ringan dibanding dengan untuk yang melon. Ini melon butuh ketelitian, ketepatan, juga ya jelas ekstra kesabaran dalam perawatannya. Karena penyemprotannya sendiri volumenya kalau serangan cukup ganas itu 3 hari sekali 3 hari penyemprotan. 3 hari sekali penyemprotan. Itu serangan tuh biasanya berupa apa Pak? Hama dan penyakit. Kalau hamanya ulat dengan alat buah, kalau sudah buah seperti ini. Kalau penyakitnya banyak, busuk daun, ya. kresek, kemudian layu fusarium, layu bakteri. Oh gitu ya. Ya, cukup banyak. Kalau ini melon ini jenis melon apa Pak? Ini Alina Alina dari panah merah. dari panah merah. Ya. Ya. Cukup bagus, tahan terhadap virus. Ya. Kemudian produksinya tinggi. Rasanya juga cukup manis. Cukup manis Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk perawatan sendiri Pak, selain tadi untuk mencegah hama, terus apa ini, terus kenapa kok buahnya ini harus digantung, dan juga tipe pengecoran itu kita menggunakan sistem yang kayak gimana Pak? Kalau untuk buah memang harus digantung itu karena dia untuk menjaga, sebenarnya kan ini penggantungannya cukup tinggi tadi, tapi karena buah itu sudah berat Ya. jadi terus ke bawah. Ini tujuannya untuk biar netnya rata, kemudian mengurangi serangan hama dan penyakit, terutama busuk bagian bawah. Karena dia nempel pada mulsa. Oh iya. Kalau untuk pengecoran kita kali ini pakai drip ya. Drip selang, Pak. ya, pakai selang pengairan. Karena ini cukup luas Pak, saya lihat Pak ya. Ya. Berapa luasnya Pak kira-kira? Keseluruhan dari yang atas yang sudah dipanen kemarin Ya. sampai sekarang ini sekitar kurang lebih 1 hektar. 1 hektar Pak ya. Dengan volume tanaman kurang lebih sekitar 9 sampai 10.000 batang. 10.000 batang. Ya, kurang lebih. Iya. Berarti Cuman ini kita tanam tidak hanya satu varietas. Ada Alina dari Alina. panah merah, panah merah ya. kemudian ada Madesta dari Madesta. panah merah, ada New Alia Galia dari juga. Matahari, ada juga Tavia Tavia ya dari Matahari juga. Matahari juga. Coba tanam budidaya. Empat jenis Pak ya. Ya, Mhm. kita coba. Oke, terus untuk Cukup? ini Pak, apa namanya, spekulasi itu kalau menurut Bapak dibandingkan dengan menanam Tanaman lain lain itu, dengan melon ini spekulasinya gimana Pak? cukup tinggi karena di melon ini modalnya lebih besar, perawatannya lebih ekstra, kemudian ketelitian kita dalam mengamati hama dan penyakit itu harus lebih jeli ya, Lebih ekstra lagi Pak lebih ya. ekstra. Jadi memang dibutuhkan segala sesuatunya tingkat, termasuk ya kesabaran dalam merawat. Ya. Kan hari ini panen kita Pak. Iya ya. Nah ini dari yang bagian atas sama yang ini terakhir Pak ya. Ya. Ini kalau di total sudah mengeluarkan berapa ton Pak? Kira-kira. Kebetulan kalau bagian atas kemarin kan ada yang kena layu ya. Ya. Itu yang atas kemarin itu udah dapat kurang lebih, yang sudah berangkat sekitar 5 ton. 5 ton. Nah, kalau yang hari ini entah berapa, ini belum selesai kan? Belum selesai. Belum selesai ini. Oke. Udah Pak, terima Cukup. kasih Pak. Oh iya. Oke, itu aja tadi penjelasan dari pemilik kebun sendiri. Setelah ini kita langsung lihat aja melon yang sudah ditumpuk di tempat pengepul ya. Kita lihat berapa jumlah banyaknya, terus juga nanti kita
bisa kira-kira bareng-bareng kita bisa mengira berapa ton semuanya. Oke. Belum selesai tadi ya karena terkendala hujan. Jadi kita break dulu, nunggu hujannya reda. Nah, kita lanjut lagi. Ini kebetulan Pak bosnya, pemilik kebun itu sendiri sedang memetik buah melon. Nampak sangat besar-besar ya. Netnya sudah rata, sudah pas untuk segmentasi pasarnya, sudah sesuai, memenuhi standar target. Buahnya sudah besar dan breaknya juga lumayan tinggi. Tadi sempat saya mencicipinya. Dan ini melon putih ya. Ini Deul sedang memetik melon. Belum selesai Pak ya? Belum, tadi hujan jadi berhenti sebentar. Oh ya ya. Oke. Masih banyak Pak ya? Alhamdulillah masih banyak ini. Bagian bawah tinggal ini. Oh ya ya. Nah, beliau adalah pemilik kebun. Beliau yang mengolah lahan melon ini. Ini lumayan luas. Kurang lebih sekitar 9 atau 10.000 batang untuk melonnya. Dan ini adalah ibu bosnya. Ibu bosnya juga ikut petik melon ya. Ya. Masih banyak Bu ya? Jadi ini terkendala kondisinya agak becek lahan, jadi kita harus hati-hati karena nanti takutnya melon tersebut kotor gitu ya, karena di ininya agak becek. Oke Bu, lanjut Bu ya. Ya. Nah bisa dilihat ini tadi karena hujan jadi agak becek ya. Jadi sebenarnya dulu Pak Sujianto ini beliau juga adalah orang ini ya, perantauan juga. Dia asli orang Kepahyang, merantau di Merasi kurang lebih sekitar 15 tahun lebih beliau berkecimpung di bidang pertanian. Oke, sore ini guys, ini kurang lebih 2 truk ya, 2 truk mungkin lebih, 2 truk lebih untuk sore ini ya. Kita lihat sampai ujung ini, terus yang di lahan juga masih ada. Gedene gitu foto gitu.